Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 1. Kondisi umum kota Madinah. 2. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. 3. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama, kondisi umum kota Madinah. Madinah terletak di sebelah utara kota Makkah dan termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Arab Saudi. Kondisi tanah kota Madinah dikenal subur. Terdapat oase-oase yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Oleh karena itu, selain berdagang dan beternak, penduduk juga bermata pencaharian sebagai petani. Sebelum Rasulullah SAW hijrah, kota Madinah dikenal dengan nama Yashrib. Ada yang berpendapat nama Yashrib berasal dari bahasa Ibrani atau Aram. Pendapat lain menyebutkan Yashrib merupakan sebutan bagi orang-orang Arab Selatan. Madinah juga dikenal dengan nama Madinah An-Nabi atau kota Nabi, Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Kondisi masyarakat Yashrib sebelum Rasulullah hijrah terdiri atas berbagai suku dari keturunan bangsa Arab dan Yahudi. Pada saat itu tidak ada pemimpin yang mengayomi, yang ada hanya pemimpin-pemimpin suku yang saling berebut pengaruh, sehingga sering terjadi peperangan antar suku. Suku yang paling kuat dan berani adalah suku Aus dan suku Khazraj. Meskipun demikian, penduduk Yashrib tidak sekeras dan sekejam penduduk Mekah. 2. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Latar belakang hijrahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tekanan dan pemboikotan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan dan kecaman dari kaum kafir Quraisy makin meningkat. Kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib yang tertulis pada kertas saifah yang digantungkan di dinding Ka'bah. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Namun, hal-hal tersebut tidak menyurutkan semangat dakwah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kondisi Nabi Muhammad dan kaum muslimin di Mekah terdengar oleh umat Islam di Madinah. Terjadinya peristiwa Bayat Aqobah 1 621 Masehi dan Bayat Aqobah 2 622 Masehi menjadi faktor pendorong Nabi Muhammad dan kaum muslimin berhijrah ke Madinah, sebab adanya janji penduduk Madinah untuk melindungi Nabi Muhammad. Wujud ketaatan Nabi Muhammad SAW terhadap perintah Allah. Pada saat siksaan kaum kafir Quraisy makin merajalela, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah. Perintah tersebut terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 100. Ayat tersebut merupakan perintah Allah untuk berhijrah dan memisahkan diri dari kaum kafir Quraisy. Kronologi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Rencana kafir Quraisy. Para pemimpin kaum kafir Quraisy merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, mereka mengelilingi rumah Nabi Muhammad dan menunggu beliau keluar. Namun, Nabi Muhammad telah mengetahui rencana tersebut dan memberi kepercayaan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menempati posisi tidur beliau dan beliau keluar dari rumah. Sehingga saat fajar tiba dan kaum kafir Quraisy menyerbu rumah Nabi Muhammad, tidak menemukan beliau. Sayembara. Para kafir Quraisy segera melacak jejak Nabi Muhammad. Para pembesar kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara. Mereka akan memberikan 100 ekor unta bagi yang mampu menangkap Nabi Muhammad SAW. Gua Sur. Setelah keluar dari rumah, Nabi Muhammad menemui Abu Bakar yang telah menyiapkan 2 ekor unta dan anaknya Asma telah menyiapkan perbekalan bagi keduanya. Nabi Muhammad dan Abu Bakar kemudian berjalan sekitar 3 mil dari Mekah hingga menemukan Gua Sur dan singgah selama 3 hari 3 malam. Beberapa kafir Quraisy sempat tiba di mulut Gua Sur. Namun, atas pertolongan Allah, mulut gua tersebut tertutup sarang laba-laba dan orang Quraisy menyangka tidak ada orang dalam gua tersebut. Malam keempat. Pada malam keempat, Nabi Muhammad dan Abu Bakar
melanjutkan perjalanan dan menyewa seorang kafir yang dapat dipercaya bernama Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan. Perjalanan dilakukan pada malam hari dan menghindari jalan-jalan umum, sehingga rute perjalanan lebih jauh. Dalam perjalanan hampir saja Nabi Muhammad tertangkap oleh Suraqah bin Malik yang tergiur oleh 100 unta. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, upaya Suraqah bin Malik gagal. Kuba. Beberapa hari melakukan perjalanan, Nabi Muhammad SAW tiba di Kuba. Beliau singgah di daerah tersebut dan mendirikan masjid. Masjid yang didirikan tersebut dikenal dengan Masjid Kuba. Tiba di Madinah. Setelah tinggal beberapa hari, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Kuba dan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Jarak Kuba ke Madinah sekitar 10 km. Penduduk Madinah menyambut Nabi Muhammad dan rombongan kaum muslimin Mekah dengan riang gembira. Ketiga, substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. A. Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. B. Memelopori penyusunan piagam Madinah. C. Membentuk kader-kader untuk mempertahankan wilayah. D. Menciptakan toleransi. E. Pembinaan akidah dan ibadah. F. Perbaikan prinsip sosial dan kemanusiaan. G. Perbaikan di bidang pertahanan dan politik. H. Pembangunan bidang ekonomi. B. Keteladanan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama, semangat menjalani ukhuwah Islamiyah, semangat persaudaraan yang dibangun atas dasar keimanan kepada Allah mampu membalikan keadaan. Prinsip ukhuwah Islamiyah diantaranya ta'aruf, saling mengenal satu sama lain, tafahum, saling memahami satu sama lain, ta'awun, menjalin kerjasama dalam kebaikan, takaful, saling menanggung beban yang dipikul sesama muslim. Kedua, menjaga kerukunan umat. Seorang muslim hendaknya berhati-hati dalam berkata dan bertingkah laku. Seorang muslim wajib menjaga tutur kata dan tingkah laku agar kerukunan umat tetap terjaga. Ketiga, kerja keras dan tawakal. Menghadapi tantangan hidup dengan semangat membangun kerja keras dan sikap pantang menyerah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengimbangi kerja keras dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, bersikap toleran kepada sesama. Setiap muslim dianjurkan berbuat baik dan berakhlak mulia dalam aspek muamalah. Setiap muslim dilarang mengganggu dan menyakiti non-muslim. Setiap muslim dianjurkan berbuat baik kepada tetangga non-muslim. Kelima, mengembangkan dakwah. Dakwah menjadi jalan bagi setiap muslim untuk berinteraksi dengan orang lain, berdakwah dengan budi pekerti dan perilaku yang baik. Keenam, membangun jiwa mandiri. Menekankan hasil terbaik yang dinikmati seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.